Kita negara kepulauan, tapi seberapa besar sih kesadaran kalian kalau kita bisa saja terpecah belah dan kehilangan sebagian wilayah kita? Sebagai negara yang memiliki beribu-ribu pulau dengan keberagaman suku, budaya, dan bahasanya, kita membutuhkan sebuah landasan untuk tetap menjaga persatuan dan kedaulatan kita. Wawasan Nusantara hadir sebagai pedoman untuk tetap memperkokoh identitas nasional kita dan menjaga kedaulatan kita. Lalu, apa saja sih perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yuk kita bahas satu persatu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan memperkuat rasa kebangsaan. Selain itu, wawasan Nusantara juga sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali tantangan, mulai dari ancaman wilayah hingga pengaruh asing. Dengan memiliki konsep wawasan Nusantara ini, kita dapat lebih proaktif dalam menjaga wilayah kita, sumber daya alam, dan memperkuat pertahanan nasional. Jadi, mari kita bersama-sama memahami dan menerapkan konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari kita, karena persatuan bangsa adalah kunci kekuatan Indonesia. Sejarah perkembangan wilayah Nusantara dimulai sejak zaman prasejarah ketika manusia purba mulai menghuni kepulauan ini. Masyarakat Nusantara hidup nomaden dan juga masih bergantung pada alam. Namun seiring berkembangnya waktu, masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat yang lebih modern dan lebih kompleks. Istilah Nusantara sendiri terdiri dari dua urat kata, yaitu Nusa dan juga Antara. Nusa berarti pulau dan juga Antara berarti di antara. Hal ini sejalan dengan letak geografis Nusantara yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Yang pertama adalah era kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, Nusantara mengalami perkembangan pesat di bidang sosial, budaya, dan juga politik. Pada masa itu, kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha dan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu merupakan kedua kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat luas. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang berpusat di Sumatera. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Kerajaan ini telah berhasil mencakup wilayah-wilayah seperti Sumatera, Jawa Barat, dan sebagian dari Semenanjung Melayu. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada abad ke-14. Pati Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapanya, yaitu sumpah yang berambisi untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Wilayah-wilayah yang telah berhasil ditaklukkan oleh Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian Semenanjung Malaya. Selanjutnya adalah era Kesultanan Islam. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu juga mulai digantikan keberadaannya oleh Kesultanan Islam. Salah satunya adalah Kesultanan Islam yang berada di daerah Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan ini telah berkembang pesat pada tahun 1527 hingga ke 1546 dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, mulai dari Tuban, Kediri, Surabaya, hingga ke Blambangan. Berikutnya adalah era kolonial. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara telah banyak mengubah dinamika politik dan juga ekonomi di wilayah ini. Bangsa Belanda diperkirakan datang ke Nusantara pada tahun 1596 dan secara bertahap telah berhasil menguasai wilayah Nusantara melalui perdagangan dan juga kolonial. Berbagai taktik telah dilakukan oleh Belanda untuk menguasai perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Salah satunya adalah dengan mendirikan VOC. VOC didirikan pada abad ke-17 dan melalui monopoli perdagangannya dan juga politik divide et impera, VOC telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, meliputi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Lombok, Maluku, hingga ke Papua. VOC telah berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Selanjutnya adalah pemekaran wilayah Indonesia yang dilansir dari liputan6.com. Pada 1945 yang merupakan awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari 8 provinsi dan ini merupakan hasil sidang PPKI.
8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu pada periode 1950 hingga 1956, Provinsi Sumatera dibagi menjadi 3, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Tengah. Lalu Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu provinsi lainnya yang mengalami pemekaran pada periode ini ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan. Pada periode 1957 hingga 1959, Provinsi Sumatera Tengah dibagi menjadi 3, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Lalu Kalimantan Selatan dibagi menjadi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan provinsi lainnya yang mengalami pemekaran pada periode ini ada Sunda Kecil dan Sumatera Selatan. Dan pada periode 1960 hingga 1976, adanya pemekaran pada Provinsi Sulawesi dan Sumatera Selatan, lalu Provinsi Irian Barat resmi menjadi Provinsi ke-26 Indonesia, dan Timur Timur menjadi Provinsi ke-27 Indonesia. Pada periode 1999 hingga 2013, Provinsi Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia, dan adanya pemekaran provinsi pada Provinsi Maluku, Irian Jaya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. Lalu Kalimantan Utara menjadi provinsi terbaru pada tahun 2013, dan pada tahun ini Indonesia telah memiliki 34 provinsi. Dan di era modern, tepatnya pada tahun 2022, Indonesia telah memiliki 38 provinsi, yang artinya telah menambahkan 4 provinsi. 4 provinsi itu adalah Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dan itulah dia sejarah perkembangan wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah wilayah udara Indonesia. Nah, kira-kira apa sih artinya wilayah udara? Jadi, wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas wilayah daratan dan perairan suatu negara yang berada dalam kedaulatannya. Nah, wilayah udara ini mencakup ruang udara di atas daratan dan lautan hingga batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Nah, wilayah udara Indonesia tidak memiliki angka secara pasti karena batas vertikalnya tidak ditentukan secara eksplisit oleh hukum internasional. Tetapi, wilayah udara Indonesia itu mencakup 2 hal. Yang pertama, wilayah daratan dan perairan yang luasnya sekitar 5,2 km persegi. Itu sudah termasuk dengan perairan. Lalu yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang hingga 200 mil laut dari garis pantai. Untuk batas ketinggian wilayah udara sipil umumnya itu dikontrol hingga FL 600 atau Flight Level 600 atau sekitar 60.000 kaki atau 18 km di atas permukaan laut. Sedangkan untuk ruang udara luar angkasa belum ada ketentuan yang pasti.